011005520052. Saya berasal dari prodi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada perusahaan transportasi. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan nama penulis yang pertama yaitu Agustina Mapadang, yang kedua yaitu Sauki Ilmi, yang ketiga Wuri Septi Handayani, dan yang terakhir yaitu Indra Budiman. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai financial distress. Isu yang sangat memegang peran penting yaitu financial distress, yang dimana pada suatu perusahaan, termasuk pada perusahaan transportasi, sedang mengalami tantangan ekonomi yang dimana penurunan pada pendapatan, sehingga perusahaan tersebut akan terancam pada kebangkrutan atau mengalami kesulitan keuangan. Nah, dengan adanya isu-isu tersebut, dengan presentasi kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor dan penyebab yang mengenai terjadinya financial distress pada perusahaan transportasi. Baik, langsung saja memasuki pada pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, perubahan konsumen yang mengikuti perubahan zaman. Banyaknya pelanggan atau konsumen yang beralih pada layanan online, sehingga pada transportasi tradisional itu mengalami penurunan pendapatan. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat antar perusahaan transportasi. Dengan banyaknya persaingan, mau tidak mau perusahaan tersebut harus merumuskan strategi yang inovatif atau yang cerdas supaya perusahaan tersebut bisa mempertahankan perusahaannya sehingga dapat berkembang lebih maju lagi. Yang ketiga yaitu mendeteksi indikasi financial distress. Dengan adanya fenomena tadi, kita dapat mengidentifikasi financial distress supaya perusahaan tersebut tidak mengalami financial distress dan bisa mencegahnya supaya perusahaan tersebut akan tetap kokoh berdiri dan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian yang ini dapat dilihat yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada perusahaan transportasi. Yang kedua yaitu dapat memberikan kontribusi pada perusahaan transportasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dapat memberikan wawasan yang luas mengenai faktor-faktor dan penyebab yang berpengaruh pada financial distress. Baik, selanjutnya yaitu memasuki pada research gap. Research gap merupakan suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Dapat dilihat dari berbagai objek, subjek, maupun tahun pengamatan. Dalam penelitian kali ini, si penulis menggunakan variabel profitabilitas. Hal ini dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa besar laba yang telah diperolehnya. Yang kedua yaitu menggunakan variabel likuiditas, yang dimana perusahaan dapat mengetahui seberapa lancarnya perusahaan tersebut dalam membayarkan hutang jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga yaitu variabel leverage, dapat mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang telah dibiayai oleh hutang. Kemudian yaitu variabel ukuran perusahaan, merupakan suatu gambaran aset perusahaan yang telah dimilikinya. Kemudian yang kelima yaitu kepemilikan manajerial, merupakan pemegang saham oleh perusahaan kepada manajer. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder atau kuantitatif, yang dimana data tersebut dapat diambil tanpa melalui wawancara secara langsung, namun kita dapat mengambil laporan keuangannya melalui situs web resmi seperti IDX. Dan untuk populasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu subsektor perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian untuk sampel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu 10 perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian kali ini dapat dilihat pada tabel di atas, pada kolom UJT, pada variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan, itu dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap financial distress, karena dapat diketahui pada nilai SIG di atas, nilainya 0,00 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standarnya 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan tersebut berpengaruh positif terhadap financial distress. Kemudian pada variabel profitabilitas ini berpengaruh negatif karena pada nilai tabel T di atas itu bernilai min 11,396. Dan pada yang terakhir yaitu variabel kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh pada financial distress karena pada nilai SIG-nya lebih besar pada standarnya, yaitu 0,05. Selanjutnya pada uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa kelima variabel tersebut dianggap tidak terjadi multikolinearitas karena dapat dilihat bahwa nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Sedangkan untuk mengetahui data tersebut berdistri normal atau tidak, kita dapat melihat pada uji Glaser,
Uji Glaser ini dapat mengetahui bahwa kelima variabel tersebut berdistribusi normal karena nilainya lebih besar dari standar 0,05 yang disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut berdistri normal. Baik, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada financial distress, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan yang terakhir, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada financial distress. Cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.